Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, kadang kalau kita ngelihat kayak HP baru ataupun satu barang yang mahal banget, kan pasti komennya ada yang bilang, wah jual ginjal dulu mumpung masih ada dua. Nah kan kadang ada ya, atau perjalanan kayak kita mau jual organ demi beli barang yang mahal. Tapi yang menarik, di Afrika Barat ini bukan sebatas bercandaan, melainkan ada sebuah kejadian beneran yang mengagetkan, yaitu organ tubuh manusia ini beneran dijual pretelan, eceran, dan ada daftar harganya. Nah, kali ini bakal ceritakan sebuah kasus beneran yang terjadi di Afrika. Langsung kita mulai. Nah, kasus yang mau aku ceritakan kali ini sebenarnya terjadi di beberapa negara yang ada di Afrika Barat, kayak Nigeria dan juga Sierra Leone. Dan semuanya ini berawal mula di tahun 1996. Nah, kalau polo-polo cari di Google, di Nigeria itu sempat ada satu kerusuhan yang dinamai Otoko Riots, yang diakibatkan sama satu orang tukang kebun di sebuah hotel. Nah, kenapa ini tukang kebun rame? Karena ini tukang kebun bawa kepala manusia yang beneran baru dipenggal. Dan kenapa ini orang bawa kepala yang baru dipenggal? Karena setelah dicari tahu, ini orang ikut sebuah pesugihan, dan untuk mendapatkan kesugihan, dia ini dibilangi dia membutuhkan kepala manusia. Jadi harus memberikan kepala manusia untuk jadi kaya. Dan tentunya kasus ini menjadi begitu ramai dan mendapatkan banyak perhatian. Warga-warga sekitar pun menjadi ramai, sehingga bahkan hotelnya pun itu dibakar. Dan di tahun-tahun itu, kasus-kasus seperti ini mulai meledak dan mulai terungkap ke dunia. Dan seperti yang kita tahu, Afrika kan tergantung, ada negara yang kaya, ada kota yang kaya, tapi cukup banyak daerah-daerah yang masih mengalami kemiskinan secara ekonomi. Sehingga orang-orang ini ingin menjadi kaya ataupun berkecukupan dalam waktu cepat, sehingga mereka ini juga sangat percaya dengan pesugihan. Dan tentunya yang menawarkan layanan pesugihan-pesugihan seperti ini adalah oknum-oknum dukun. Dan orang-orang pinter ini, kalau berdasarkan mereka sih katanya bisa menyembuhkan dan juga bisa memberikan pesugihan. Nah, tapi untuk mendapatkan pengobatan ataupun pesugihan ini, biasanya orang-orang yang datang ini harus membawa persembahan. Dan awalnya kalau pertama kali datang ke tempat dukun ini mungkin disuruh bawa kepala ayam, darah ayam, ayam utuh, ayam hidup, ayam jantan, ataupun hewan apa kayak gitu. Tapi semakin sering datang dan semakin akrab ini dukun sama orang itu, yang diminta sama dukunnya ini menjadi semakin naik, bahkan menjadi kayak tangan manusia, organ manusia, kepala manusia, dan sebagainya. Dan bahkan ada juga dukun yang bilang kayak gini, kamu mau pesugihan, kamu punya berapa anak sama istri? Kenapa enggak kamu aja yang mengorbankan diri kamu, biar anak kamu sama istri kamu bisa makan? Mendingan daripada sekarang, mau nggak kamu ngorbanin diri kamu? Ada kalanya dukunnya itu bilang kayak gini. Dan yang lebih mengagetkan tentunya adalah kok ada orang-orang yang juga percaya dan juga mau mengorbankan gitu. Dan yang menarik sebenarnya ketika orang-orang ini diminta untuk mengorbankan ataupun mempersembahkan bagian tubuh manusia, mereka ini beneran mendapatkan pesugihan alias mendapatkan uang. Nah, di sini kita jadi mikir, atau mosok dikasih tangan tiba-tiba dikasih duit. Lah ini emang dimakan atau dijual atau gimana? Kok bisa badan manusia diuangkan? Dan ternyata setelah digali lebih dalam, dukun-dukun ini ada hubungannya sama dunia gaib yang lebih gaib. Oke, ini agak aneh karena gini, orang-orang yang kesusahan secara ekonomi, mereka butuh uang. Nah, mereka datang ke dukun ini, dukun ya bilang, kalau kamu mau kaya, kamu harus mengorbankan ataupun mempersembahkan bagian tubuh kamu. Nah, dipersembahkan. Nah, badan yang diminta ini sebenarnya merupakan permintaan dari dukun lain ataupun orang lain yang mau melakukan sebuah ritual agar mereka bisa menjadi lebih sukses. Tapi yang mau beli ini adalah orang-orang kaya, kayak pejabat ataupun orang yang melakukan bisnis, yang pingin bisnisnya lebih kaya lagi sehingga mereka itu punya uang untuk bayar. Nah, orang-orang ini bilang misalnya aku butuh tangan atau ginjal atau apa. Bahkan kalau misalnya kayak ginjal gitu bisa dijual ke pasar gelap juga. Jadi uangnya pasti lebih gede atau. Nah, orang-orang ini minta, dukunnya bilang ke orang-orang yang kesusahan secara ekonomi. Dan mungkin mereka ini saking miskinnya, mereka ini mungkin kelaparan, tapi kalau misalnya nggak jual tangan, mereka ini bakal mati kelaparan. Jadi toh gimana pun mending kehilangan satu bagian untuk makan dan bisa melanjutkan kehidupannya gitu. Jadi bisa dibilang kaum yang miskin pengen lebih kaya, yang kaya pengen lebih kaya, sehingga dua-duanya datang ke dukun dan pengen melakukan ritual. Dan di situ ada bagian-bagian tubuh manusia yang diperjualbelikan. Dan yang lebih mengejamkan adalah orang-orang ini percaya kalau anak kecil ataupun orang albino itu memiliki sebuah tenaga ritual yang lebih kuat, sehingga cukup banyak korban-korban anak kecil ataupun anak-anak albino yang diperjualbelikan
demi ritual mereka. Dan tentunya pemerintah Nigeria juga udah membuat satu satgas untuk memberantas hal ini. Tapi seperti yang udah aku sampaikan tadi, karena pejabat-pejabat tinggi dan juga orang kaya di sini yang melakukan ritual ini, tentunya memberantas hal-hal seperti ini menjadi tidak mudah. Apalagi kalau ada pasar gelap yang tahu kalau mereka bisa mendapatkan organ manusia yang sehat yang bisa dijual kepada orang yang lebih kaya, tentunya ini menjadi uang yang sangat besar. Sehingga mereka ini terus-menerus pindah tempat dan bersembunyi, mau di hutan, hotel mahal, kayak gitu, untuk melanjutkan ritual ini agar bisa menjadi lebih kaya lagi. Nah, oke Polo. Jadi video kali ini sampai di sini. Kalau misalnya Polo pergi ke tempat dukun ataupun pesugihan dimintain organ, itu bukannya pesugihan tapi mau dijual namanya. Dan aku ngerti banyak orang bilang waktu adalah uang, tapi buat orang-orang miskin, dibilangin kayak gini nggak bakal masuk akal, karena kemiskinan yang mereka jalani itu mungkin jauh di atas yang kita bayangkan, mungkin jauh lebih menyakitkan daripada neraka yang bisa kita bayangkan. Sehingga buat orang-orang yang membutuhkan apapun itu demi memperbaiki situasi, mereka benar-benar rela untuk melakukan semua ini. Tapi satu pesan yang ingin aku sampaikan, memang kalau miskin itu sangat penderita dan gimana, tapi kalau misalnya Polo tahu sekarang kamu tak kasih 3M, tapi besok kamu udah nggak bisa melek lagi, mau nggak? Nah, kemungkinan kita masih pingin hidup karena masih pingin bertemu sama keluarga dan hidup yang akur gitu. Ya memang pasti ada yang mikir juga, mending uangnya tak kasih keluargaku biar keluargaku berkecukupan. Tapi apakah keluarga kamu bakal bahagia tanpa kamu? Itu mungkin satu pertanyaan yang berbeda lagi. Jadi, yuk, itu yang bisa tak sampaikan. Video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.